3 periode masa jabatan presiden. Ini narasi yang belakangan muncul di elit politik. Salah satu isu yang hangat adalah membuat Presiden Jokowi 3 periode. Kalau ada yang setuju silahkan nanti di komen katakan ya. Kalau yang tidak juga di komen katakan tidak. Bagaimana pandangan gereja mengenai jabatan 3 periode presiden? Dengan hati bersih, pikiran jernih, kita akan membahasnya. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Ada banyak pandangan di luar sana, ataupun juga bahkan masuk ke dalam gereja yang sebetulnya bagian dari masyarakat tentang pro dan kontra 3 periode. Gereja harus memilih apakah 2 periode saja atau 3 periode. Hati raja adalah bagaikan batang air di tangan Tuhan. Konsep pemerintahan sepanjang abad ada 2 ekstrim, yaitu yang pertama yang teokrasi, yang kedua demokrasi. Teokrasi inilah yang kemudian menjadi bagian paling banyak kalau kita melihat dalam kitab suci ataupun referensi di masa-masa yang lalu. Raja seringkali dipilih karena alasan teokrasi, yaitu karena pilihan Tuhan dan Tuhan memilih seorang raja. Apakah itu di Jepang dengan Dewa Matahari? Apakah itu juga di Indonesia dengan bagaimana pilihan Tuhan sendiri kepada seorang raja? Atau di Eropa banyak raja yang mengklaim bahwa dirinya adalah pilihan Tuhan. Bahkan titisan dari Tuhan. Dalam kerajaanlah sering teokrasi terjadi. Di ekstrem yang lain adalah demokrasi. Dimulai dari Revolusi Prancis. Banyak orang sudah tidak lagi sepakat dengan model kerajaan yang sangat diktator. Bahkan Raja Louis mengatakan, saya adalah negara. Revolusi Prancis melahirkan 3 kata, yaitu liberté, égalité, fraternité. Dimulailah upaya-upaya demokrasi di mana pilihan itu diberikan kepada rakyat. Bentuk yang lebih lengkap lagi adalah ketika banyak orang melarikan diri karena penindasan agama, teokrasi, sehingga mereka lari ke Amerika dengan kebebasan beragama, dan kemudian pilihan yang mereka lakukan adalah separation of church and state, ataupun pemisahan gereja dan negara, pemisahan Tuhan dan aspek-aspek kebijakan publik. Dalam konteks Amerika mula-mula, di mana pemilihan rakyat langsung untuk memilih presiden dilakukan. Disitulah kemudian ada pemisahan, tidak ada lagi teokrasi, tetapi demokrasi. Dalam pilihan antara teokrasi dan demokrasi inilah kita kemudian berbicara tentang 3 periode atau 2 periode. Orang-orang yang berkata ini adalah kehendak Tuhan, agak sedikit teokrasi, dianggap sang presiden adalah pilihan Tuhan. Dia harus melayani 3 periode. Yang 2 periode mengatakan ini adalah hasil demokratisasi. Indonesia sebelumnya pada zaman Soeharto tidak punya mekanisme hanya 2 kali. Pak Soeharto atau Pak Soekarno bisa seumur hidup. Nah, ketika harus memilih hanya 2 kali, itu adalah hasil proses demokrasi. Ada adagium dalam bahasa Latin yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, yaitu Vox Populi, Vox Dei. Melihat dari ayat yang kita sudah baca, hati raja ada di tangan Tuhan. Sebagai orang yang demokratis, yang memperjuangkan demokrasi hadirnya pilihan langsung di negeri ini, kita harus tetap komitmen pada 2 periode saja sesuai dengan konstitusi. Gereja harus menjadi taat untuk cara Tuhan bekerja di tengah bangsa ini. Saya yakin, hakul yakin, Presiden Jokowi bisa memilih dari hati nuraninya, mendengarkan suara rakyat. Seharusnya dia bisa mengatakan cukup 2 periode, sehingga kita bisa mengatakan mari kita hidup berdemokrasi dan tetap Tuhan akan berkarya melalui pemimpin kita
Karena hati seorang raja diatur oleh Tuhan bagaikan batang air. Saya minum dulu kopi saya. Kita berdoa, Tuhan akan berbicara, mengambil keputusan yang paling tepat. 2 kali, itu yang sebaiknya. Biarkan cara Tuhan yang mengatur sejarah kita, agar negeri ini tidak menjadi gaduh oleh karena 2 atau 3 kali. Dengan hati bersih, dengan pikiran jernih, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Hati presiden, hati rakyat ada di tangan Tuhan. Salam damai. Tabik.